Kejadian yang mau kita bahas hari ini adalah peristiwa yang dinilai memundurkan peradaban manusia sejauh 1000 tahun. Peristiwa ini disebut juga dengan peristiwa Library of Alexandria. Ini kayak The Burning of Library of Alexandria. Jadi kalau ini dulu terkenalnya gara-gara kan banyak banget kan pengetahuan yang di-store di situ. Jadi ekuivalennya katanya kalau zaman dulu itu kayak kita nge-delete internet sekarang lah. Semuanya hilang gitu. Jadi begitu kurang lebih. Sebanyaknya tuh. Let's get into it. Museum atau Perpustakaan Besar Alexandria dibangun pada 283 sebelum Masehi oleh Ptolemeus. Bangunan ini adalah sebuah bangunan besar yang memiliki beberapa bagian. Di dalamnya terdapat tempat penelitian, taman, kebun binatang, dan kuil. Pada satu waktu, diperkirakan Perpustakaan Alexandria menyimpan lebih dari 1,5 juta dokumen dari Yunani, Persia, Mesir, India, dan banyak negara lain. Perpustakaan dibangun di Brutium yang terletak di dekat pelabuhan, yang berarti orang dapat dengan mudah pergi ke sana untuk belajar dan mempelajari banyak hal di perpustakaan. Lebih dari 100 ilmuwan tinggal di perpustakaan ini untuk melakukan penelitian, menulis, kuliah, atau menerjemahkan dan menyalin dokumen. Salah satunya adalah seorang ilmuwan yang menemukan cara yang paling efektif untuk menggunakan bilangan prima yang masih sangat penting dalam matematika modern. Pendirian perpustakaan tidak diragukan lagi terkait dengan Demetrius dari Palereon. Setelah jatuh dari kekuasaan di Athena, Demetrius mencari perlindungan di istana Ptolemeus dan menjadi penasehatnya. Ptolemeus segera memanfaatkan pengetahuan Demetrius yang luas dan menugaskannya untuk mendirikan perpustakaan Alexandria ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan buku-buku dari seluruh dunia. Dikabarkan, Ptolemeus berambisi untuk melengkapi koleksi buku di Alexandria. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan mewajibkan setiap kapal yang berlayar di pelabuhan Alexandria untuk memberikan buku mereka sebagai koleksi perpustakaan. Buku-buku itu akan dibawa untuk diputuskan apakah akan dikembalikan atau disita dan diganti dengan salinan yang dibuat di tempat pada saat yang sama. Tentu, dengan kompensasi yang memadai kepada pemiliknya. Teks aslinya akan disimpan di Alexandria, sedangkan kopinya akan diberikan kepada pemiliknya. Metode pengumpulan ini lalu dilengkapi dengan pembelian buku dari berbagai tempat, terutama dari Athena yang mempunyai pasar buku terbesar saat itu. Nah jadi di Athena kan banyak ada perpustakaan gitu kan. Nah itu perpustakaan itu juga nyimpen dari banyak penulis terkenal gitu loh dan penting. Jadi kalau nggak salah yang tahu gue itu Firaun Mesir ini dia kayak meyakinkan gubernur-gubernur di Athena waktu itu untuk minjemin dia lah kurang lebih, untuk minjemin original kopinya dari penulis-penulis ini Untuk di store. untuk di copy tadinya, untuk di copy buat di store di Alexandria. Terus orang-orang di gubernur di Athena ini pada ngomong, oh yaudah kalau gitu kita mesti minta jaminan dong buat kan mau dipinjem kan. Terus dia ngasih kalau nggak salah 450 kilogram kayak batu mulia atau metal kalau nggak tahu dia bentuknya apa. Nah habis itu tapi yang lucunya habis di copy nggak dibalikin sama dia, yang dibalikin kopinya, terus dibilang udah ambil aja yang gue kasih jaminannya, lo ambil aja, gue punya aslinya, lo dapet kopinya, dan tuh dibolehin habis itu. Jadi yang aslinya disimpan di Alexandria itu. Buku di perpustakaan sebagian besar dapat ditemukan ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi lalu Ptolemeus dikatakan telah mendorong para imam Mesir untuk mengumpulkan catatan tentang tradisi dan warisan masa lalu mereka dan menyediakannya untuk digunakan oleh para sarjana Yunani dan sastrawan yang diundang untuk tinggal di Mesir. Membuat buku berbahasa Mesir sebagai bahasa kedua terbanyak yang dapat ditemukan di perpustakaan Alexandria ini. Ilmuwan di perpustakaan membutuhkan banyak sumber daya untuk penelitian mereka. Ini agar mendorong perpustakaan tersebut untuk dapat berkembang dan menjadi pusat penelitian yang maju. Lokasinya yang dekat dengan pelabuhan dan di dalam perkarangan istana kerajaan menempatkannya di bawah pengawasan langsung Firaun. Pada satu masa, diperkirakan ada 500 hingga 700 ribu buku yang dikumpulkan di perpustakaan Alexandria pada antara abad kedua dan keempat Masehi. Untuk memudahkan pengunjung menemukan buku yang diinginkan, seseorang bernama Galen ditugaskan untuk menyimpan informasi yang tercatat untuk setiap buku, termasuk diantaranya judul karya, penulis, dan editor serta tempat asalnya. Selanjutnya, survei bibliografi tentang isi perpustakaan diteruskan kepada penyair dan sarjana Yunani, Kalimakus,
yang dikenal karena pengetahuan ensiklopedisnya. Hasilnya adalah Pinakes, buku yang dianggap sebagai katalog perpustakaan pertama. Dan ini tuh buku yang ada, jadi kayak dari 500.000 buku itu, nggak tahu deh satu-satu secara detail atau ini hanya kayak tulisan yang memudahkan orang-orang buat nyari buku, koleksi buku di Alexandria itu buat penelitian. Tapi keren aja sih, zaman segitu dia bisa kayak bikin indeks 500.000 buku. 500.000 buku. Wow. Karya Kallimakus langsung menjadi model untuk karya-karya serupa. Pengaruh Pinakes dapat dilacak ke abad pertengahan. Contohnya kitab Al-Verses, bibliografi terbesar sepanjang masa karya Ibn al-Nadim yang masih ada sampai sekarang. Jadi, apa yang hilang dari peradaban kita dengan hilangnya perpustakaan Alexandria ini? Salah satu contohnya adalah buku dari Hipparchus, seorang astronom dan pendiri trigonometri yang juga memetakan konstelasi bintang dan merupakan orang pertama yang menetapkan berbagai tingkat kecerahan bintang. Pengetahuan lain yang hilang adalah dari Euclid, guru matematika paling terkenal yang merupakan pendiri geometri sistematis. Ada juga sekolah kedokteran pertama di dunia di perpustakaan Alexandria yang didirikan oleh Ophilus. Ophilus adalah bapak anatomi yang menemukan bahwa otak adalah organ sumber pikiran manusia dan bukan jantung seperti yang diyakini selama ribuan tahun. Contoh lain adalah Eratosthenes yang merupakan orang pertama yang mengidentifikasi bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Ia menemukan pengetahuan ini 1800 tahun sebelum Kopernikus. Eratosthenes juga menciptakan saringan yang merupakan model terkenal untuk mengidentifikasi bilangan prima dengan cepat. Julius Caesar dituduh oleh sejarawan sebagai orang pertama yang membakar perpustakaan Alexandria sampai rata dengan tanah. Dan untuk waktu yang lama, sejarawan modern menerima versi peristiwa ini. Kebakaran itu terjadi selama pendudukan Caesar, saat Caesar berperang saudara melawan saingan politiknya. Menurut cerita, Caesar dikepung oleh saingannya memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal musuh di pelabuhan. Pembakaran di pelabuhan ini lalu menyebar ke perpustakaan. Namun terlepas ini, banyak bagian perpustakaan dikabarkan tetap selamat. Kalau nggak salah Julius Caesar itu kan ada 3 pembakaran kan. Iya. Nanti ada 2 lainnya. Julius Caesar itu pernah ada yang ngomong kalau dia tuh sebenarnya agak merasa bersalah juga ini kebakar gitu loh secara nggak sengaja, karena dia juga kalau nggak salah peduli sama ilmu pengetahuan kan. Dan ada catatan laporan yang mengatakan terus jenderalnya itu si Mark Antony ngirim 200.000 buku ke Alexandria buat ngegantiin. Tapi konteksnya, dari tadi lupa, konteksnya buku itu tuh kalau di zaman dulu tuh scroll, bukan buku press kayak sekarang. Dia bentuknya scroll semua, jadi dia ngirim 200.000 scroll buat ngegantiin. Bertanggung jawab. Tapi sekali lagi tidak bisa dibuktikan dengan pasti atau apa, nggak tahu deh. Pembakaran perpustakaan yang kedua, yang lebih terkenal, terjadi di tangan Theophilus dari tahun 385 hingga 412 Masehi. Ia mengubah kuil Serapis di dalam perpustakaan Alexandria menjadi gereja Kristen. Kuil ini menyimpan setidaknya 10% dari isi perpustakaan Alexandria. Pada tahun-tahun berikutnya, serangan Kristen terhadap perpustakaan meningkat dan seorang filsuf dan pustakawan, Hypatia, disiksa dan dibunuh. Kehancuran terakhir datang pada tahun 640 Masehi, ketika Alexandria berada di bawah kekuasaan Muslim, di bawah kekuasaan Khalifah Umar. Isi perpustakaan itu diduga digunakan sebagai bahan bakar untuk tempat-tempat pemandian di kota. Meski begitu, konon butuh waktu 6 bulan untuk membakar semua isi sisa perpustakaan. Sejarawan dan ilmuwan telah lama menyesali hilangnya perpustakaan besar Alexandria dan hancurnya begitu banyak pengetahuan. Para arkeolog dan sejarawan masih memperdebatkan siapa yang sebenarnya harus disalahkan atas penghancuran kekayaan pengetahuan seperti ini. Sulit untuk mengatakan dengan pasti informasi sebanyak apa yang hilang, karena tidak ada catatan lengkap yang selamat tentang apa yang sebenarnya disimpan di dalam perpustakaan Alexandria. Ini hal yang masih bikin sedih gak sih kadang kalau inget perpustakaan Alexandria tuh kayak apa aja yang hilang ya kira-kira ya, kayak sebenarnya semisterius, bukan alien juga sih, tapi menyedihkan aja sebegitu banyaknya scroll yang hilang. Terus apa yang sebenarnya bisa
semaju apa kita sekarang atau biasa aja kayak sekarang Ya atau kalau misalnya itu mereka masih ada semua. iya, kalau masih ada apa yang terjadi kalau masih ada semua gitu. But it's interesting walaupun sedih. Anyway, We'll see you guys on the next episode. Bye bye.